Beragam cerita mencuat di tengah bencana. Ada pengungsi yang harus tidur beralaskan daun kelapa. Ada pula kisah perjuangan ibu yang melahirkan di tengah tenda pengungsian dan di tengah banjir. Area Sport Center Majene menjadi salah satu lokasi pengungsian di Sulawesi Barat. Tenda-tenda ini didirikan secara swadaya oleh warga korban gempa di Kecamatan Banggai. Warga memilih mengungsi karena merasa lebih aman tinggal sementara di tempat yang lebih tinggi. Hanya saja jumlah tenda minim untuk ribuan pengungsi. Saat ini satu tenda menampung hingga 30 orang yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan agar tidak berkerumun. Kondisi tenda darurat juga memprihatinkan karena beralaskan daun kelapa kering sebagai pengganti tikar. Satu keluarga ya? Satu kakak, Bu, ya. Nah, bisa ini kenapa sampai pakai alas daun kelapa ini, Bu? Soalnya kalau hujan masuk air. Terus? Di tempat dia dulu. Memang selama ini tidak ada bantuan tikar atau bagaimana? Belum ada. Rantai Doda deh, Pak. Kisah haru terjadi di perbukitan desa Rantai Doda, Kecamatan Tapalang, Mamuju, Sulawesi Barat. Seorang ibu ditandu karena baru saja melahirkan di tenda pengungsian. Sejumlah warga dan tim penyelamat menandu sang ibu dengan kain sarung dan sebatang bambu. Evakuasi berlangsung dramatis karena akses jalan licin dan terjal. Warga menempuh 1 km menuju ibu kota kecamatan agar sang ibu mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Iya, Buang. Di desa Lok Baintan, Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, seorang ibu melahirkan di perahu. Prosesi kelahiran di perahu karena rumah sang ibu masih tergenang banjir. Lagi melahirkan dibantu oleh bidan Ibu Haji Arpah dan bidan Jumiati di dalam perahu. Alhamdulillah saya bersama bayi saya lahir normal dan sehat. Pada jam 7.45 dan persalinan datang dengan pembukaan lengkap. Lahir bayi pada jam 8:03, berat badan 3.300 gram, panjang badan 50 cm, bayi dan ibu dalam keadaan sehat sekarang. Di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, banjir sempat menggenangi permukiman. Banjir juga merendam jalan raya dan sejumlah fasilitas umum. Tim TV One mengabarkan. Kami akan mendialogkan ini bagaimana sebenarnya penanganan korban gempa di Sulawesi Barat dan juga banjir di Kalimantan Selatan, kepada siapa saja warga bisa mengadu dan juga sangat berharap sekali mereka bantuan segera tiba di titik-titik pengungsian. Sudah bersama kami ada Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Bapak Muhammad Idris dan juga Gubernur Kalimantan Selatan Bapak Safirin Nur. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Iya. Baik, kita ke Pak Gubernur terlebih dahulu, Pak Safirin Nur. Kami ingin tahu Pak sejauh ini bagaimana penanganan banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan, Pak. Sejauh ini penanganan banjir di Kalimantan Selatan bermula kejadian banjir di Kalimantan Selatan dengan diawali hujan yang intensitasnya sangat tinggi. Kemudian kita melakukan cek di lokasi-lokasi dan melihat masyarakat yang terdampak banjir. Kemudian ada daerah-daerah yang sampai mereka tidak bisa lagi menempati tempatnya dan harus segera kita evakuasi. Total ada berapa wilayah yang terdampak sangat parah sehingga warga tidak bisa lagi tinggal di rumah mereka, Pak? Daerah yang parah itu ada 3 kabupaten, Berabayu, Sungai Tengah, Pelehari, Tanah Laut, dan yang paling luas ini Kabupaten Banjar. Pak Gubernur, kalau untuk akses Pak, akses distribusi bantuan itu bagaimana? Karena sebagian mungkin ada yang menganggap kenapa bantuannya belum tiba di tempat mereka, tapi ada juga yang mudah dijangkau. Ya, untuk bantuan tempat-tempat yang jauh ini tentu akan mengalami kendala. Nah, ini yang biasanya karena kita tidak bisa melewati darat atau mobil, tidak bisa lagi melewati jalan-jalan yang tadinya ke tempat terjadinya banjir, sehingga ini bisa dilakukan dengan menggunakan perahu karet, kemudian sarana-sarana tradisional, perahu gitu. Kalau di sini bilangnya plotok gitu ya, atau jukung.
Iya, kalau untuk secara keseluruhan bantuan ini artinya bisa didistribusikan dengan baik atau memang masih terkendala beberapa hal? Alhamdulillah dari beberapa kabupaten kota yang terdampak banjir itu langsung memberikan, setelah kita kunjungi Pak Bupati, kemudian Pak Dandim dan semua unsur di daerah melaporkan bahwa tempat-tempat yang hari ini yang tadinya terkena banjir sudah bisa sebagian teratasi. Dan memang sampai hari ini berada di Teluk Selong dan kita lihat bahwa jalan sebagian sudah kering, tapi di belakang sana masih ada yang banjir dan masih ada rumah-rumah yang terendam. Dan mereka yang terendam ada yang berada di pengungsian dan kemudian yang sudah rumahnya kering, ada yang dari pengungsian juga sudah kembali ke rumah. Baik, kita ke Sulawesi Barat terlebih dahulu dengan Sekretaris Provinsi Bapak Muhammad Idris. Pak Idris, bagaimana kalau di Mamuju dan juga Majene, Sulawesi Barat, Pak, mengenai penanganan korban gempa di sana? Ya, selamat malam Mas Andro. Hari ini adalah hari ke-8 dari musibah gempa yang terjadi di Sulawesi Barat. Dan kita telah melewati tahapan pelayanan evakuasi dan pencarian. Kita telah mendeklir ada 92 yang dinyatakan meninggal dari gempa bumi yang berkekuatan 6,2 skala Richter pada hari Jumat yang lalu. Dan saat ini kita fokus untuk memberikan pelayanan pada para pengungsi di 2 kabupaten yang terdampak, yaitu Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene. Dari 2 kabupaten ini teridentifikasi kurang lebih 89.000 warga yang kurang lebih saat ini berada di pengungsian. Kami ingin menyampaikan bahwa pengelolaan manajemen kepengungsian ini semakin hari semakin kita bisa menemukan pola dan formula yang baik. Antaranya adalah kita membuat klaster dengan jumlah pengungsi di atas 500 dan itu kita kategorikan sebagai klaster A, di mana seluruh energi fokus untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Ada dapur umum, ada pelayanan kesehatan, ada kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk juga apa yang disebut kawan-kawan itu dengan upaya-upaya pemulihan kepada anak-anak kita di sana. Iya. Sehingga semua terfokus. Kemudian ada juga klaster yang di bawah 500, 100 sampai 500. Itu juga berada di daerah-daerah yang memang agak sulit kita jangkau, tapi akhirnya kita kelompokkan. Pak Idris, kita memiliki gambaran bahwa di sana di tenda pengungsian ini kondisinya sangat memprihatinkan. Ada yang tidur beralaskan daun kelapa, Pak. Artinya untuk tenda pengungsian juga diisi dengan banyak orang sehingga mereka pun harus berhimpitan. Seperti apa, Pak? Ya, saya kira ini dokumen mungkin yang diambil kurang lebih hari kedua, ketiga pasca gempa, karena memang serba darurat. Kita belum memiliki usaha dan juga kemampuan secara utuh untuk memberikan dukungan kepada pengungsi itu. Tetapi yakin di hari ke-8 ini kita tidak lagi menemukan kondisi seperti itu, dan kami sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik semampu kami. Tanda kutip semampu kami sepanjang itu kita memiliki data yang kuat dari pemerintah desa atau bahkan kelompok pengungsian, itu nanti pasti kita akan mendorong untuk memberikan perhatian sepenuhnya bersama-sama dengan pemerintah kabupaten dan juga kawan-kawan yang ada di kelompok relawan. Nah, saat ini kami telah dibantu oleh relawan kurang lebih 102 lembaga relawan, ya. Dan dari 102 lembaga relawan itu kurang lebih 1.800 orang yang akhirnya bahu-membahu dengan kurang lebih 3.075 orang petugas yang kami bergabung di dalam posko penanganan bencana di Sulawesi Barat, ditambah lagi dengan para partisipan yang betul-betul ingin mengambil peran untuk itu, sehingga kita berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan terutama dalam penanganan pengungsian.
Pak Idris, kami berharap pembicaraan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi ini bisa sampai di daerah-daerah yang dianggap terisolir, Pak. Sesaat lagi kita akan dalami lebih jauh, Pak. Usai jeda berikut ini hanya di Kabar Petang, pemirsa. Pak Muhammad Idris dan juga Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Sekretaris Provinsi dari Sulawesi Barat. Saat ini kami sudah bergabung juga bersama dengan Bapak Ahmad David yang merupakan salah satu pengungsi di Majene. Pak Ahmad David, silakan ingin menyampaikan langsung ke Sekretaris Provinsi, silakan Pak David. Iya. Assalamualaikum Pak Idris. Semoga kita sehat-sehat saja. Pak David. Iya. Tentu kita apresiasi distribusi makanan sampai hari ini. Alhamdulillah kita lihat di pengungsian sudah semakin membaik. Tetapi kalau kita lihat kondisinya camp-camp ini, tempat pengungsian ini yang beralaskan tanah dan sebagainya, itu kan kurang, itu belum tidak. Tentu ini butuh percepatan, Pak. Tentu ini butuh percepatan bantuan. Apakah kita berkaca kepada Palu, apakah dibikinkan tempat-tempat rumah untuk sementara begitu, Pak? Karena sampai hari ke-8 ini, Pak, tentu kita harus prihatin dengan kondisi yang seperti ini. Masa kita harus mau tinggal di tenda darurat terus, Pak? Iya, seperti itu kira-kira, Pak. Silakan, Pak Idris. Terima kasih atas informasinya, Pak David. Jadi gini, khusus untuk tenda pengungsian, sebetulnya terus terang kami sekarang ini membangun komunikasi intens dengan PNPB karena mereka mensupport kita dan saya yakin sepanjang ada laporan bahwa jumlah tenda yang kurang di satu tenda pengungsian, kita akan support. Tetapi dengan ketentuan datanya harus valid. Karena kemarin juga kita mendapatkan aduan seperti itu, begitu kita bawakan tenda, dia bilang ada sekitar 25 orang, ternyata yang ada di sana cuma 5 orang. Dan ini yang saya katakan perlu kerjasama dari warga untuk betul-betul membangun komunikasi terbuka dan jujur. Sehingga kami bisa membangun juga usaha-usaha untuk mensuplai dan juga memberikan dukungan. Saya paham kalau tenda tidak cukup, tikar juga biasanya tidak bagian dari tenda itu. Tetapi paling tidak ada terpal, begitu ada tenda maka terpal otomatis ada di dalam. Itu kalau yang standar. Tetapi intinya adalah kawan-kawan ini harus terbuka betul. Yang kedua, kita sudah juga putuskan untuk Sulawesi Barat dalam situasi bencana kali ini dengan BNPB, kita tidak menganut pola yang seperti dilakukan oleh berbagai daerah pendahului. Misalnya di NTB yang akhirnya juga bermasalah dengan hunian sementara atau membangun rumah hunian sementara. Kita ingin mempercepat data warga negara kita, warga masyarakat kita yang memang situasi dan juga kondisi rumahnya sudah diketahui. Misalnya, apakah dia rusak berat, rusak sedang, atau ringan. Begitu dia rusak sedang dan ringan, maka saat itu kita akan melakukan usaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan memberikan tunjangan seperti atau santunan pembangunan rumah seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden. Yang sedang itu 25 juta dan yang ringan itu 10 juta. Itu komitmennya. Yang berat itu 50 juta yang tentu saja membutuhkan informasi yang lebih valid karena penanganannya juga berbeda dengan yang rusak sedang dan ringan. Jadi kita fokus dulu ke pengungsian ini. Saya minta Pak David dan kawan-kawan dalam satu tim itu menyampaikan informasi ke kabupaten, dan kabupaten pasti akan merespon kalau ada keterbatasannya, maka posko induk provinsi akan turun tangan memberikan pelayanan. Kita harus membangun apa yang kita biasakan untuk. Ya, bagaimana perlu diingat Pak, karena lokasi kita ini di Malunda, Tapalang dan sekitarnya ini Pak. Jadi kan perkampungan ada yang jauh sehingga distribusinya Pak itu kadang-kadang lambat Pak. Yang kedua Pak, perlu juga kita perhatikan itu Pak tentang ganti rugi itu 50 juta dan seterusnya, rusak berat atau rusak ringan. Itu kan
misal di mana kita mau bisa bedakan Pak antara hancur dengan retak-retak, karena pasti kalau sudah retak itu masuk. Jangan sampai retak-retak Pak masuk di rusak ringan, karena setelah pasti kalau retak-retak dihancurkan kembali itu Pak. Jadi jangan sampai nanti ini pendataan yang seperti itu dan akan berlangsung lama. Ini akan ini kategori ringan dengan berat Pak. Ini tidak terlalu gampang Pak. Jangan sampai, iya Pak. Itu maksud kami Pak. Ya. Kami tentu berharap yang rata maupun yang retak-retak pada perkampungan tertentu itu bukan masyarakat yang melaporkan. Kami tentu berharap pemerintah langsung melihat dan tim teknisi begitu yang mengolah bangunan yang tahu bagaimana menandai bahwa ini rusak ringan atau berat. Iya, seperti itu Pak. Betul Pak David. Jadi begini, tentu saja tidak mungkin langsung dari laporan masyarakat. Kita berjenjang dan sekaligus akan ada validasi. Kita nanti akan menggunakan sistem dan sekaligus melakukan kepastian titik koordinat dari masing-masing rumah itu. Kita foto dan sekaligus nanti akan ada tim khusus yang akan melakukan asesmen teknis. Yang akhirnya memastikan bahwa ini berada pada kategori rusak berat, sedang dan ringan. Kita tidak mungkin akan memberikan usaha perbaikan itu dengan data yang tidak valid. Oleh karena itu sekarang, karena data itu sangat dinamis, tentu saja kami berharap bagian awal dulu adalah antara masyarakat dan pemerintah setempat. Sesudah itu tim kabupaten akan turun, sesudah itu akan divalidasi oleh tim provinsi dan juga baik, pusat. Pak Idris dan juga Pak David. Tapi harapan kami Pak jangan berlangsung lama Pak, karena kalau kita penjelasan Pak Cek. Baik, Pak David dan juga Pak Idris, paling tidak nanti dari Sekretaris Provinsi sudah mengungkapkan dan akan segera menuju ke lapangan melihat kondisi realnya seperti apa dan langsung diperbaiki. Kita ke Pak Gubernur ya, Siraya. Pak Gubernur Kalimantan Selatan, kami ingin tahu Pak, kalau untuk daerah-daerah yang terisolir Pak saat ini, bagaimana warga bisa mendapatkan akses bantuan itu untuk kedepannya? Karena kita tidak tahu kondisi cuaca dan juga banjir di sana kapan surutnya. Pak Gubernur. Oh ya, untuk daerah-daerah yang katakanlah terpencil, ya tentu saja ini pasti akan diupayakan bantuan dengan berbagai macam cara. Kalau kita di Kalimantan Selatan ini juga ada yang alhamdulillah ada bantuan helikopter ya, yang siap untuk diterjunkan ke tempat-tempat yang terisolir yang tidak bisa dijangkau oleh melewati jalur darat ataupun terhambat oleh dalamnya air yang melanda wilayah yang terdampak banjir. Iya, kalau untuk diprediksi sendiri Pak dari baik itu BMKG untuk cuaca ke depannya sejauh ini di Kalimantan Selatan seperti apa Pak? Informasi dari BMKG kita harus tetap waspada beberapa hari ini. Kemungkinan hujan tetap ada karena kita lihat juga di udara ini kan masih awan ada dan tetap siaga untuk mengantisipasi meminimalisir dampak yang lebih berat lah terhadap apa yang dihadapi oleh masyarakat kita. Terima kasih banyak penjelasannya Gubernur Kalimantan Selatan Pak Sabiri Nur, kemudian Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat dan juga warga pengungsi tadi Pak Ahmad David di Majene. Terima kasih Pak Idris, Pak David dan juga Pak Sabiri. Terima kasih.